Baik, selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Helga. Faris. Dila. Ya, Faris. Iya. Baik Mbak, di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta jurusan Informatika, izin nih Mbak untuk interview tentang rumah makan Menu 78 ini Mbak. Ya mungkin saya yang izin jawab ya. Jadi sebelumnya perkenalan sedikit lagi. Jadi nama saya Dira. Di sini ada Elda gitu ya. Kami berdua ini dari tim HR gitu ya, atau dari tim Human Resource-nya. Untuk Murni 78 sendiri, untuk jenis usahanya itu adalah F&B ya, Food and Beverage. Kita di sini untuk masakannya sendiri itu aneka masakan Indonesia dan juga mungkin kayak aneka es jadul gitu. Kemudian untuk lama berdirinya kurang lebihnya kita udah 47 tahun ya, karena kan ini dari 1978 gitu. Iya. Kemudian tadi terkait prinsip etika kepemimpinan ya. Iya, untuk prinsip etika kepemimpinan sendiri di sini yang pertama kita menerapkan standar etika ya, ataupun SOP juga gitu ya. Kita sudah menerapkan SOP. Kemudian dari SOP ini kita pastikan semua karyawan itu bisa melaksanakannya dengan baik gitu ya. Tentunya itu harus dicontohkan juga dari atasan ya. Jadi dari atasan juga harus sudah memahami SOP-nya. Kemudian di sini juga kita melakukan evaluasi secara rutin dan juga melakukan komunikasi secara aktif juga gitu. Jadi koordinasi itu selalu dilakukan dengan karyawan gitu. Oke, kalau untuk konflik itu ya benar selalu ada ya biasanya gitu ya. Untuk konflik sendiri biasanya kita akan cari tahu dulu gitu ya dari kedua belah pihak. Maksudnya dari pihak-pihak yang memang berkonflik. Misalnya ada dua karyawan yang sedang berkonflik, otomatis kita dengar dari cerita dari kedua orang tersebut. Nah biasanya kita juga akan mendapatkan data lainnya itu dari karyawan lainnya. Apakah benar nih karyawan A dan B sering konflik seperti ini, apakah memang karyawan A dan B ini memang kelakuannya atau perilakunya memang seperti ini gitu. Nanti kita cari tahu dulu, kemudian nanti kalau misalnya kita sudah banyak dapat data, kita bisa pertemukan ya untuk pihak yang berkonflik tersebut untuk saling bicara ada apa gitu. Kemudian gimana dari kalian berdua solusinya mau seperti apa gitu. Jadi kami bantu untuk mediasi kedua belah pihak tersebut sampai bisa menemukan solusinya gitu. Kalau untuk proses pengambilan keputusan, sebenarnya karena di sini kan kita tim HR-nya gitu ya, artinya sebenarnya masih ada atasan kami gitu ya. Mungkin terkait dengan situasi kritis tersebut, yang paling pertama dilakukan tentunya untuk tetap tenang terlebih dahulu gitu ya. Maksudnya kita nggak langsung panik misalnya tentang pandemi terus tiba-tiba kita panik buying ya dulu gitu. Nah kita nggak langsung panik buying gitu ya, tapi diusahakan semaksimal mungkin untuk tetap tenang. Kemudian kita melakukan riset juga gitu ya. Maksudnya riset itu misalnya pandemi itu kan bisa mengakibatkan misalnya ada biaya-biaya yang naik gitu. Nah kita cari tahu dulu ada biaya apa aja yang akhirnya bisa berubah karena pandemi tersebut gitu. Kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan riset terkait dengan bahan bakunya, juga terkait dengan yang ada di dalam kita ya. Misalnya kayak kita jadinya setiap hari ada berapa banyak pelanggan sih yang datang gitu. Terus akhirnya karyawannya butuh berapa gitu dan sebagainya. Nanti setelah itu biasanya akan diskusi dengan top management ya. Top management itu mungkin dengan direktur dan owner gitu. Untuk kepuasan pelanggan sendiri paling pertama tentunya kita menerapkan service excellent gitu ya. Di sini kita mengajarkan teman-teman terkait dengan service excellent ya, maksudnya seperti bagaimana harus bersikap ketika melayani pelanggan, kemudian bagaimana cara komunikasinya, kemudian bagaimana cara mengelola emosinya ketika harus bertemu pelanggan ya. Karena kan pelanggan ini kan banyak lah maksudnya sikapnya mereka kan, perilakunya mereka ini kan kita nggak bisa tahu ya gitu. Jadi gimana caranya teman-teman karyawan di sini bisa mengelola emosinya untuk menghadapi konsumen tersebut gitu. Kemudian kami juga di sini memastikan teman-teman itu memahami job desk-nya mereka gitu. Jadi kita melakukannya dengan melakukan briefing. Biasanya kita selalu melakukan briefing sebelum shift. Kita akan bagi mereka semua ke bagian-bagiannya gitu. Nah setiap briefing itu memang kita pastikan
mereka paham nih, kalian di bagian ini nanti ngerjain ini ya. Kalau misalnya nanti ada yang istirahat, kalian ngerjain ini ya. Kalau misalnya nanti ada lagi yang ada yang udah selesai istirahat, nanti kalian ngerjain ini ya gitu. Kalau untuk sistem laporan, mungkin kita di sini menerapkannya logbook ya. Jadi jadi karyawan itu setiap kali selesai shift, mereka itu ada logbook. Nah, logbook itu nanti isinya adalah apa yang mereka sudah kerjakan di hari tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dari logbook itu kan kita bisa tahu, hari ini ternyata dia bikin makanan segini banyak gitu. Nah, segini banyak nih laku atau enggak. Terus habis itu nanti itu kalau misalnya nggak laku, apakah jadinya terbuang gitu atau ternyata masih bisa disimpan gitu. Jadi mereka bertanggung jawabannya kalau sehari-hari dengan logbook gitu. Terus setiap minggu kita juga ada evaluasi berkala gitu ya. Jadi setiap selesai shift malam gitu ya. Jadi pas malam kita melakukan diskusi untuk seluruh tim gitu. Kemudian setiap 1 bulan sekali juga kita ada evaluasi yang lebih besarnya lagi gitu. Evaluasi dengan top manajemen juga gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Saya izin lanjutkan. Untuk terkait bentuk apresiasi yang kita berikan, itu ada beberapa macam sih, Mas. Jadi untuk yang mingguan, maksudnya yang langsung terlihat, kalau misalnya biasanya weekend rame gitu ya, kita biasanya ngasih treat dalam bentuk makanan atau minuman gitu. Tapi kalau untuk bentuk lainnya, benefit lainnya kita kalau secara nominal kita sisihkan ke dalam gaji, tapi tergantung juga dari bagaimana kinerja karyawan tersebut. Jadi ada kriteria-kriterianya yang kita gunakan untuk menilai si karyawan tersebut. Kalau untuk pelanggaran-pelanggaran ataupun perilaku yang sekiranya tidak sesuai dengan budaya kerja, karena di Murni ini sudah ada budaya kerjanya, kita untuk tingkat pertama kita tegur secara lisan apabila hal tersebut terjadi lagi atau kita temui kesalahan yang sama, akan kita tegur menggunakan surat teguran tertulis. Kalau misalnya itu terjadi lagi, baru kita kenakan tindakan disipliner yang bertingkat, jadi SP1, SP2, SP3. Tapi memang ada beberapa tindakan yang kalau terhitung sebagai kesalahan berat, itu bisa saja langsung kita putuskan hubungan kerjanya, karena kita ingin menjaga si budaya kerjanya supaya ya itu erat kan kaitannya sama si moral tim itu. Kalau misalnya budaya kerjanya aja terpengaruhi satu orang gitu, bisa aja semuanya jadi bubrah semua gitu. Jadi kalau sekiranya ada anggota tim yang kayaknya udah nggak bisa kita menuju jalan yang sama, kayaknya lebih baik kita mengeluarkan si anggota tim itu. Kalau untuk visinya sih, kita secara umum rumah makan ini, usaha ini itu ingin menjadi perusahaan yang memberikan kebahagiaan bagi seluruh stakeholder-nya. Makanya tidak hanya untuk customer, tapi juga untuk seluruh supplier yang bekerja sama dengan Murni. Selain itu juga kepada seluruh karyawan. Kenapa visinya bahagia? Karena setiap orang kan pengennya merasa senang, merasa dihargai. Maksudnya bahagia itu udah cukup menggambarkan banyak perasaan positif gitu. Kemudian untuk misinya sendiri, tentu yang pertama service excellence. Jadi nggak hanya ke customer, tapi untuk sesama karyawan juga. Kemudian yang kedua, kita ingin jadi perusahaan yang adaptif dengan perkembangan zaman. Jadi kita punya misi untuk selalu berinovasi, baik dari produk maupun layanan. Yang terakhir, kita membangun budaya kerja yang positif, karena ini landasan dari perusahaan yang ingin berkembang dengan baik dan sehat gitu ya. Jadi kita punya budaya kerja yang dimana seluruh karyawannya harapannya bisa memiliki perilaku budaya kerja ini. Gitu. Seperti itu ya, Mbak. Mungkin aku tidak tahu ini apakah kegagalan terbesar owner atau bukan, tapi kita ambil dari perspektif HR aja gitu. Dalam 2 tahun belakangan ini kan kita menambah 1 cabang di Jajan Prawiro Taman.
karena apa ya, mungkin keterbatasan pengetahuan kita udah prepare sebaik mungkin untuk membuka cabang itu kira-kira apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana untuk mengurus SDM yang di sana, karena kebetulan kita berdua dua-duanya di pusat kan. Jadi untuk yang di cabang Prawira Kamen itu ada supervisornya sendiri gitu. Kemudian kenapa akhirnya kita melihat itu sebagai kegagalan, karena kita beberapa kali mendapat review jelek dari customer dan membandingkan bahwa pelayanan di sana itu berbeda sama yang di sini. Makanya kita coba review apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Maksudnya apakah dari SDM-nya tingkat kepatuhan pada SOP-nya itu berbeda atau gimana. Nah, setelah kita review ternyata memang ada perbedaan gitu, karena bentuk usahanya yang enggak seketat, maksudnya pengawasannya tidak seketat yang di sini gitu. Jadi kita sebagai tim HR dan kita konsultasikan ke top manajemen untuk apa ya? Pertama, mencari supervisor operasional yang beneran bisa menunggu di sana untuk mengawasi. Yang kedua, kita lakukan rolling karyawan, dari karyawan pusat kita kirim ke sana, yang ke sana kita kirim ke sini supaya tahu apa ya, SOP di pusat itu seperti apa, kemudian sikap kerja yang baik dan benar itu seperti apa, kemudian nanti akan ada review juga kalau misalnya ternyata di pusat saja dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan pusat, apalagi dikembalikan di lingkungan yang lebih bebas seperti itu. Oke, kalau untuk dalam usaha rumah makan ya, waduh. Kalau untuk mahasiswa sih saran saya ya untuk kan biasanya kalau mahasiswa kan kerjasamanya antar sesama mahasiswa ya. Kemudian kalau dari aku sih yang penting komunikasi sih. Pertama karena itu sangat sensitif kalau kita buka usaha bareng-bareng, karena yang pertama itu masalah modal, yang kedua masalah keuntungan, gimana cara baginya supaya adil. Dan kadang karena kita masih sama-sama mahasiswa gitu ya, kayak apa ya, nggak enak aja gitu kalau harus ngomongin masalah uang. Jadi yang pertama komunikasi yang terbuka pasti, terus yang kedua lebih ke riset pasarnya sih, kira-kira mau jualan apa sih, kemudian pasarnya siapa, range harganya masuk atau enggak gitu, kayak gitu. Mau diperjualbelikan lewat apa, online aja kah atau mau buka store atau gimana, kurang lebih kayak gitu sih. Nanti kalau misalnya itu sudah berjalan, barulah apa ya, lanjut ke kepemimpinannya gitu. Karena kalau misalnya kita udah bisa tektokan masalah sensitif kayak gitu, harusnya sih untuk kepemimpinannya bisa lebih baik lagi, karena kan udah terarah ya. Baik, itu dia tadi wawancara saya dengan tim HR dari Rumah Makan Murni 78. Jadi kita tahu nih bagaimana cara menerapkan prinsip kepemimpinan dalam mengelola sebuah bisnis rumah makan. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih.